Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Super Camp Al-Quran Al-Reba Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Al-Reba Hanifida. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Al-Hikam Tajul Aulia dari kelas 12 MA Al-Quran Al-Reba Hanifida. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu tentang kerajaan Islam di Jawa. Nah, jadi kerajaan Islam di Jawa itu ada 5 yang menyebarkan Islam di Jawa. Yang pertama ada kerajaan Demak, yang kedua itu ada kerajaan Pajang, yang ketiga itu ada kerajaan Mataram Islam, yang keempat itu ada kerajaan Cirebon, dan yang kelima ada kerajaan Banten. Nah, yang pertama ada kerajaan Demak. Nah, jadi kerajaan Demak adalah kerajaan pertama Islam di Jawa. Nah, kan kalau Samudra Pasir itu kan di Indonesia, sedangkan kalau Demak itu kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, jadi pendiri kerajaan Demak itu adalah Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518. Nah, yang pada masa itu namanya adalah Adipati di Bintoro. Nah, kemudian Raden Fatah ini berniat untuk memutuskan ikatan dengan Majapahit, ikatan kerajaan dengan Majapahit. Dikarenakan pada masa itu Majapahit itu sedang adanya konflik perang saudara yang namanya adalah perang Parekrek. Nah, akhirnya berpisahlah mereka itu, kerajaan Majapahit dengan kerajaan Demak. Maka kerajaan Demak itu menjadi kerajaan sendiri. Nah, jadi puncak dari jaya-jayanya kerajaan Demak itu adalah ketika masa kekuasaan Sultan Trenggono. Nah, yang dimana itu kerajaan Demak ini berperan sebagai strategis menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-16. Dan letak kerajaan Demak ini di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Nah, kemudian kerajaan yang kedua ada kerajaan Pajang. Nah, jadi kerajaan Pajang ini didirikan oleh Jaka Tingkir, yang dimana kerajaan Pajang ini melanjutkan kekuasaan kerajaan Demak. Nah, jadi Jaka Tingkir adalah nama lain dari Jaka Tingkir adalah Sultan Hadiwijaya. Nah, kemudian setelah Jaka Tingkir angkat, beliau ini meneruskan kerajaan Pajang ke seorang yang namanya Arya Panggiri. Nah, tetapi yang seorang yang bernama Benavo juga ingin mengambil alih kekuasaannya, sehingga Benavo ini tidak mempunyai cara untuk menyingkirkan Arya Panggiri. Nah, jadi sehingga Benavo ini mengadakan kerjasama dengan Mataram. Nah, akhirnya kerajaan Pajang ini berada di dalam kekuasaan Mataram, sehingga pada tahun 1618 kerajaan Pajang ini hancur. Nah, kemudian kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Mataram Islam. Nah, jadi kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Senopati pada tahun 1601. Yang pada masa itu yang berkuasa pertama kali itu adalah Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1646. Nah, pada masa itu Mataram itu melakukan kontak dengan VOC sehingga dan terjadinya perang saudara. Nah, pada tahun 1647 terjadinya pembantaian ulama. Nah, kemudian kerajaan yang keempat ada kerajaan Cirebon. Nah, kerajaan Cirebon ini berkuasa pada tahun berkuasa pada abad ke-15 sampai abad ke-16 Masehi. Nah, kerajaan Cirebon ini terletak di pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan Cirebon ini perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Nah, jadi Cirebon juga sebagai perantara budaya antara Jawa Barat, Sunda dan Jawa. Nah, jadi tetapi Cirebon sendiri juga memiliki budaya yang tidak dimiliki oleh budaya Sunda dan tidak dimiliki pula oleh budaya Jawa. Nah, kemudian ada seorang yang namanya Ki Gedeng Tapa. Itu mendirikan kerajaan Cirebon pada tahun
1 Syuro 1358 menurut kalender Jawa. Nah, atau tanggal lainnya itu adalah 1445 Masehi. Nah, kemudian Ki Gedeng Alang-Alang ini menurunkan kekuasaannya kepada Walang Sungsang. Yang pada masa itu Walang Sungsang itu bergelar sebagai Cakrabumi. Nah, hingga akhirnya Walang Sungsang ini diangkat oleh Ki Gedeng diangkat menjadi raja selanjutnya dan berganti julukan menjadi Pangeran Cakrabuana. Nah, akhirnya beliau ini pun melakukan haji. Nah, jadi pulang haji itu beliau ini berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada Kerajaan Banten. Nah, jadi Kerajaan Banten ini didirikan oleh pokoknya itu puncak-puncaknya Kerajaan Banten itu pada saat kejayaannya Abdul Fatih. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.